Sejarah Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat dibangun pertama kali pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi Belanda sebagai penanda titik nol derajat lintang atau garis Katulistiwa. Awalnya berupa tongkat kayu sederhana, momentum ini telah direnovasi beberapa kali dan kini menjadi ikon sejarah serta pusat wisata edukasi yang diresmikan ulang pada 21 September 1991. Tugu Katulistiwa juga memiliki keunikan utama, yaitu sebagai penanda geografis garis ekuator atau 0 derajat yang melintasi Indonesia. Selanjutnya kami mau ke museum. Teman-teman, di sini saya berada di museum. Museum juga memiliki beberapa sejarah. Museum Provinsi Kalimantan Barat Pontianak yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani dirintis sejak tahun 1974 oleh Kanwil Dendibun dan diresmikan pada 4 Oktober 1983. Museum ini didirikan sebagai pusat pelestarian budaya, menyimpan lebih dari 4.000 koleksi sejarah, arkeologis, etnografi atau Dayak, Melayu, Tionghoa, dan keramik. Museum ini juga memiliki keunikan berupa koleksi komprehensif yang menonjolkan harmonis budaya Tidayu atau Tionghoa Dayak Melayu. Museum ini menyimpan lebih dari 23.000 benda sejarah, termasuk replika rumah adat, patung Dayak, keramik kuno, hingga peninggalan sultan, dengan perpaduan arsitektur modern tradisional di lokasi strategis. Mengapa museum ini sangat penting dikunjungi? Karena untuk mempelajari sejarah, melestarikan budaya, dan memahami keragaman etnis seperti Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Museum ini berfungsi sebagai pusat edukasi, penelitian, dan rekreasi yang menampilkan koleksi etnografis, arkeologis, serta sejarah lokal, menjadikannya jabatan antar generasi untuk mengenali identitas dan jati diri kebudayaan Kalimantan Barat. Dan ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari museum tersebut. Selanjutnya kami mau ke Rumah Radang Pontianak. Sejarah Rumah Radang di Pontianak adalah replika rumah panjang atau betang tradisional suku Dayak Kanayat yang diresmikan pada tahun 2013 oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis Muhammad. Terletak di Jalan Sultan Syair. Bangunan sepanjang 138 meter ini dibangun sebagai pusat pelestarian budaya, seni, dan pariwisata. Rumah adat ini melambangkan kekeluargaan dan gotong royong. Mengapa penting berkunjung ke Rumah Radang? Karena untuk mengenal budaya asli suku Dayak, melihat ikon rumah adat terpanjang di Indonesia, dan memahami nilai ruhun gotong royong serta persaudaraan. Selanjutnya kami mau ke Rumah Melayu yang ada di Pontianak. Rumah adat Melayu Pontianak di Jalan Sansair yang diresmikan pada 9 November 2005 merupakan ikon budaya berbentuk rumah panggung berbahan kayu ulin.